Shalom, kekasih Tuhan. Kita berjumpa lagi di acara Kategorial Ministry Komisi Perempuan. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami melimpah dengan ucapan syukur, terima kasih kepada Tuhan. Pada hari yang indah yang Kau berikan kepada kami, kalau kami boleh ada, semua hanya oleh karena kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari yang Kau berikan kepada kami. Hari yang penuh berkat, hari yang penuh dengan rahmat anugerah Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan menerima berkat firman Tuhan. Urapi kami semuanya, berbicaralah Tuhan. Kami percaya firman Tuhan yang berkuasa merubah sikap hati kami. Firman Tuhan yang berkuasa menegakkan kami di saat kami terjatuh. Firman Tuhan yang hidup itu menghidupkan kami. Mari Tuhan urapi kami, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kekasih Tuhan, tema kita pada pagi hari ini, damai sejahtera di tengah goncangan-goncangan. Damai sejahtera di tengah goncangan-goncangan. Kita baca dalam Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kekasih Tuhan, keadaan dunia semakin hari tidak menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik. Tetapi sebaliknya kita lihat keadaan dunia semakin hari semakin gelap. Di mana pandemi COVID masih belum berlalu, ekonomi masih terganggu, dan saat ini juga terjadi perang antara Rusia dan Ukraina. Kekasih Tuhan, sekalipun teknologi semakin canggih, banyak para ahli berusaha membuat atau merancangkan supaya dunia menjadi lebih baik. Dunia menjadi lebih indah, nyaman. Namun dalam kenyataannya dunia bukan semakin baik. Dunia bukan semakin indah dan nyaman, tapi menunjukkan bahwa kesudahan alam semakin dekat. Banyak orang yang dihantui rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas, gelisah. Goncangan-goncangan dunia saat ini sudah benar-benar merampas, mengambil damai sejahtera dan sukacita. Goncangan-goncangan dunia saat ini sungguh-sungguh membuat orang menjadi galau, membuat orang menjadi panik, kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Banyak orang yang tidak memiliki pegangan hidup yang kokoh, yaitu percaya kepada Tuhan dan hidup dalam kasih dan anugerah-Nya. Kita baca dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasailah diri kita, jadilah tenang, supaya kita dapat berdoa. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, haruskah kita kehilangan damai sejahtera di tengah dunia yang sedang bergoncang? Kekasih Tuhan, apapun situasinya dunia saat ini, tidak seharusnya membuat kita sebagai orang percaya kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita, karena Tuhan telah berjanji. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27, firman Tuhan berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kekasih Tuhan, Tuhan telah berjanji, damai sejahtera Tuhan
tinggalkan bagi kita. Damai sejahtera Tuhan berikan kepada kita. Apa yang dunia berikan tidak sama dengan apa yang Tuhan berikan. Oleh karena itu jangan gelisah dan jangan gentar hati kita. Masalah, tantangan, tekanan, pergumulan, penderitaan, ujian yang ada di dunia ini semestinya tidak mempengaruhi kita untuk tetap mengalami damai sejahtera dari kerajaan surga di bumi. Karena damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan diberikan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya. Pergumulan, penderitaan, tekanan, masalah tidak mempengaruhi kehidupan kita sehingga kita kehilangan damai sejahtera Allah. Sebab kerajaan surgawi bukan soal makanan dan bukan soal minuman, tapi hidup menurut kesukaan hawa nafsu, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, ada sukacita yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Ingat, dunia yang ada saat ini tidak dapat memberikan sukacita kepada kita, tidak dapat memberikan jaminan kepada kita, tidak dapat memberikan damai sejahtera. Justru dalam dunia di akhir zaman ini banyak orang yang kehilangan rasa damai sejahteranya. Dalam dunia dalam akhir zaman ini banyak orang kehilangan sukacita, sehingga banyak orang yang melakukan jalan pintas. Banyak orang melakukan jalan pintas, yaitu melakukan bunuh diri karena hatinya dicengkram oleh rasa takut. Hatinya dicengkram oleh rasa khawatir, cemas, panik dan galau, dan tidak percaya kepada Tuhan yang sanggup menolong, yang sanggup melakukan perkara besar, yang sanggup membebaskan kita dari segala kesukaran hidup ini. Banyak orang merasa sedih, susah, hampa, sehingga mencari hiburan-hiburan di tempat yang kurang baik. Ini merupakan kesenangan yang sesaat saja, yang tidak dapat memberikan kepuasan, tidak dapat memberikan damai sejahtera, tidak dapat memberikan sukacita yang kekal. Dalam Lukas 21 ayat 25-26, firman Tuhan berkata, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Kekasih Tuhan, janganlah kita kehilangan damai sejahtera dalam goncangan-goncangan dunia, goncangan-goncangan di akhir zaman ini. Janganlah kita kehilangan sukacita damai sejahtera. Percayalah, Tuhan memberikan kita sukacita damai sejahtera. Firman Tuhan berkata, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Apa yang diberikan oleh dunia tidak sama dengan apa yang diberikan oleh Tuhan. Oleh karena itu janganlah gelisah, janganlah takut, janganlah khawatir, janganlah bimbang, janganlah panik dan galau menghadapi apa yang kita hadapi saat ini. Firman Tuhan berkata, goncangan-goncangan di akhir zaman semakin menjadi. Tapi kuatkan dan teguhkan hati kita. Tetap percayalah kepada Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita semuanya. Kekasih Tuhan, bagaimanakah supaya kita dapat memiliki damai sejahtera di tengah-tengah goncangan-goncangan dunia ini? Yang pertama, taat pada kebenaran Tuhan. Dalam Yesaya 32 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Supaya kita tetap ada damai sejahtera di tengah goncangan-goncangan. Yang pertama, kita harus taat pada kebenaran Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Firman Tuhan berkata,
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kekasih Tuhan, kita harus taat pada kebenaran Tuhan dan tinggal di dalam Tuhan, sehingga tidak ada yang perlu kita takutkan, tidak ada yang perlu kita khawatirkan, karena Tuhan yang menjadi jaminan hidup kita. Di dalam Yesaya 48 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kekasih Tuhan, mari kita senantiasa memperhatikan perintah-perintah Tuhan, maka damai sejahtera Allah akan seperti sungai yang tidak pernah kering dalam kehidupan kita, yang terus berlimpah-limpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya ada damai sejahtera di tengah goncangan-goncangan dunia? Yang kedua, memiliki hati yang teguh. Memiliki hati yang teguh. Di dalam Yesaya 26 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Kekasih Tuhan, milikilah hati yang teguh, sehingga damai sejahtera Allah ada dalam kehidupan kita. Goncangan-goncangan dunia jangan membuat kita menjadi panik, tetapi milikilah hati yang teguh kepada Tuhan. Milikilah hati yang teguh, sehingga damai sejahtera Allah itu melimpah dalam kehidupan kita semuanya. Di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya, puji Tuhan. Janganlah takut, janganlah takut. Tuhan menyertai kita. Janganlah bimbang, sebab Tuhan Allahku akan meneguhkan kita, bahkan akan menolong kita, akan memegang kita dengan tangan kanannya dan memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Kekasih Tuhan, milikilah hati yang teguh agar damai sejahtera Allah melimpah dalam kehidupan kita selama-lamanya. Yang ketiga, berbuat baik. Dalam Roma 2 ayat yang ke-10a, firman Tuhan berkata, tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Kekasih Tuhan, hendaklah kita dalam kehidupan kita selalu berbuat baik. Selalu berbuat baik, sehingga kemuliaan Allah, kehormatan, dan damai sejahtera akan kita peroleh semuanya. Kalau dalam kehidupan kita senantiasa berbuat baik, maka akan merasa tenang, ada damai sejahtera. Sebaliknya kalau tidak berbuat baik atau berbuat jahat, maka pasti akan mengalami gelisah, akan mengalami gundah gulana, akan mengalami kecemasan, dihantui oleh ketakutan-ketakutan dan kekhawatiran-kekhawatiran, sehingga kita tidak tenang, tidak ada damai sejahtera. Oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa berbuat baik, berbuat baik. Dalam Roma 14 ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Kekasih Tuhan, kejarlah apa yang mendatangkan damai sejahtera dengan berbuat baik, jangan berbuat jahat. Kalau berbuat jahat, kita pasti akan cemas, akan diliputi ketakutan-ketakutan, dan pasti kita tidak akan tenang. Yang keempat, berharap kepada Tuhan. Dalam Roma 15 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu,
supaya oleh kekuatan Roh Kudus berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kekasih Tuhan, orang yang berharap pada Tuhan tidak pernah dikecewakan dan tidak pernah dipermalukan. Pengharapan kita kepada Tuhan janganlah pernah berakhir. Pengharapan kita kepada Tuhan janganlah berhenti. Apa yang sedang kita alami saat ini, janganlah hilang pengharapan kita kepada Tuhan. Semailah terus pengharapan kita kepada Tuhan. Dan jadikan Tuhan sebagai satu-satunya pengharapan kita. Jadikanlah Tuhan satu-satunya pengharapan dalam kehidupan kita. Niscaya kita tetap ada damai sejahtera dalam hidup kita di tengah goncangan-goncangan dunia. Pengharapan kita itu ibarat cahaya yang menerangi atau api yang menghangatkan kehidupan kita. Kekasih Tuhan, tetaplah berharap kepada Tuhan. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Janganlah pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Bila manusia tidak lagi memiliki pengharapan, bisa dikatakan ia sudah tidak lagi hidup. Oleh karena itu, milikilah pengharapan kepada Tuhan. Milikilah pengharapan kita kepada Tuhan. Orang yang berharap pada Tuhan tidak pernah dikecewakan, tidak pernah dipermalukan. Tapi orang yang berharap pada Tuhan akan dipedulikan oleh Tuhan, akan dibela oleh Tuhan, dan pasti Tuhan memberikan damai sejahtera bagi kita semuanya. Dalam Mazmur 33 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut kepada Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang berharap kepada Dia. Mari kekasih Tuhan, tetaplah berharap kepada Tuhan. Jangan hilang pengharapan kita kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti berharap pada Tuhan. Tetaplah berharap. Tetaplah berharap kepada Dia. Dia Allah yang kita sembah. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, sanggup menolong kita semuanya. Dalam Ratapan 3 ayat ke-25, firman Tuhan berkata, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap padanya dan bagi jiwa yang mencari Dia. Kekasih Tuhan, dalam keadaan dunia yang bergoncang ini, supaya tetap ada damai sejahtera, berharaplah kepada Dia. Yang kelima, disertai oleh Tuhan. Kita baca dalam Roma 15 ayat ke-33. Firman Tuhan berkata, Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Allah dan sumber damai sejahtera akan menyertai kita sekalian sampai selama-lamanya. Dalam Filipi 1 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kekasih Tuhan, kalau kita disertai oleh Tuhan, pasti ada damai sejahtera. Kalau kita disertai oleh Tuhan, pasti kita akan memiliki damai sejahtera. Percayalah, apabila kita disertai oleh Tuhan dalam menghadapi dunia ini, dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi goncangan-goncangan masalah-masalah, pergumulan apapun, Tuhan tetap akan memberikan damai sejahtera bagi kita semuanya. Kekasih Tuhan, marilah kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan senantiasa menyertai kita dalam kehidupan kita. Karena kuasa Tuhan yang ada dalam kita lebih besar dari segala kuasa apapun yang ada di dalam dunia ini. Yang perlu kita pertanyakan, apakah kita tetap senantiasa ada dalam penyertaan Tuhan? Kekasih Tuhan, marilah libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Marilah sertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun pergumulan kita, apapun tantangan kita, apapun kebutuhan kita, percayalah kalau kita disertai oleh Tuhan,
tetap ada dan sejahtera dalam kehidupan kita. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, genggamlah erat tanganku Tuhan. Genggamlah erat tanganku, sertailah aku Tuhan setiap hari. Karena kita tahu tidak akan mampu berjalan sendiri tanpa penyertaan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan sertailah Tuhan kehidupanku. Sertailah Tuhan, pimpinlah kehidupanku Tuhan. Karena kami tahu tanpa Tuhan kita tidak akan mampu dalam menghadapi goncangan-goncangan dunia di akhir zaman. Berkasih Tuhan supaya tetap ada damai sejahtera dalam goncangan-goncangan dunia. Yang pertama, taat pada kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, memiliki hati yang teguh. Yang ketiga, berbuat baik. Yang keempat, berharaplah pada Tuhan. Yang kelima, disertai oleh Tuhan. Sehingga damai sejahtera Allah akan melingkupi kehidupan kita semuanya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Allah dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kami percaya sebagai anak-anak Tuhan, kalau kami taat pada kebenaran firman Tuhan, kami memiliki hati yang teguh, dan kami berbuat baik, dan senantiasa berharap pada Tuhan, dan senantiasa disertai oleh Tuhan, maka damai sejahtera Allah akan melingkupi kehidupan kami. Damai sejahtera Allah seperti sungai yang tidak pernah kering dalam kehidupan kami. Dan keadaan dunia yang bergoncang ini Tuhan, dalam keadaan dunia di akhir zaman yang penuh dengan tantangan-tantangan, pergumulan-pergumulan, masalah-masalah, kebutuhan-kebutuhan, kami percaya damai sejahtera Allah tetap melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami menjadi anak-anak Allah. Kami bersyukur Tuhan, kami menjadi biji matanya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Kekasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.